Wabarakatuh. Pak, Baik. Eh, Selamat siang Pak Yudi. selamat siang Pak Toha. Tumben Apa ini kabar ada Pak ini? ini. Ya, Ya, sehat ya. ya, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kondisi Bapak Toha sekarang juga mudah-mudahan sehat gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Ini amin, Pak amin. Yudi, maksud dan tujuan saya bertatap maya dengan Pak Yudi adalah bermaksud untuk ya coaching Pak Yudi. Saya berharap Pak Yudi sebagai coach saya bisa memberikan bantuan kepada saya terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak Yudi. Oh gitu Pak Toha. Boleh Pak, boleh. Jadi nanti kita bisa bicara bareng-bareng gitu ya untuk menyampaikan barangkali Pak Tua punya permasalahan apa dan mudah-mudahan nanti kehadiran saya ini bisa sedikit banyak bisa menjadi teman bicara atau mitra sebagai proses coaching yang kita alami pada siang hari ini. Silakan Pak Tua, apa yang perlu disampaikan? Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan ini ya, kaitannya dengan pekerjaan Pak Yudi, karena saya sebagai seorang guru pendidikan agama Islam dan juga sebagai wali kelas, ya wali kelas 11 jurusan TKR, saya memiliki satu permasalahan yang sampai dengan saat ini belum juga tuntas. Permasalahannya adalah saya punya satu murid yang saya menjadi walinya. Nah, murid saya ini sering tidak masuk ya, tidak masuk sekolah dengan berbagai macam alasan, dikarenakan sejauh yang saya ketahui, yang saya tanya langsung dari anaknya, memberi informasi kalau tidak masuk itu karena sering kali bangun kesiangan, Bapak Ibu. Dan Ya, ternyata anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya, Pak Ibu. Anak itu tinggal dengan neneknya, sedangkan orang tuanya ternyata di Jakarta, dua-duanya. Jadi bapak ibunya di Jakarta. Anak ini domisilinya di Bogoharjo. Bogoharjo itu masuk di ini Watu Alang ya. walang itu Pak ya. Sini itu dekat dengan jalan tol begitu. Iya, Nah, dalam kesehariannya anak ini memang ini apa sering ini jarang tidur malam anak itu. Jadi kalau tidur itu ya dini hari menjelang subuh ini baru tidur sehingga eh, bangunnya kesiangan. Sedangkan neneknya yang satu rumah dengan dia ini ya sebetulnya sudah dibangunkan, cuman seringkali anak ini itu menolak untuk bangun karena mungkin ya saking ngantuknya barangnya seperti itu. Itu iya permasalahan ini Pak. bagaimana supaya ya anak ini tuh bisa segera ini ya menyadari kesalahannya dan kemudian ini mau kembali sekolah aktif lagi, dan permasalahannya yang terkait dengan nggak bisa bangun lebih awal atau lebih pagi itu tadi bisa segera teratasi. Mohon pencerahannya, Pak. Iya Pak, begini Pak Toha, tadi Pak Toha juga menyampaikan ada beberapa ya permasalahan yang dari anak-anak itu, khususnya dari Pak Toha yang sebagai guru agama dan juga wali kelas di kelas 11 TKR, di mana salah satu anak tadi, kalau sini saya catat di sini satu sering tidak masuk sekolah, kemudian sering bangun kesiangan, kemudian dia tidak tinggal dengan orang tua, kemudian jarang tidur malam, bahkan mungkin dini hari, dan diharapkan nanti eh, anak itu menyadari kesalahannya. Benar begitu Pak Tua ya? Ya, benar, Pak Yudi. Ya. Kemudian Pak Toha, menurut Pak Toha ini, menurut pengalaman Pak Toha, langkah-langkah apa Pak Toha yang sudah dilakukan ketika mendampingi anak Pak Toha di kelas tersebut, Pak? Ya, Bagaimana Pak Toha untuk menjelaskan ini? ini sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya, saya sebagai wali kelas harus apa namanya mengkonfirmasi dulu di awal
kalau dengan ketidakhadiran anak saya tersebut, yaitu berupa panggilan suara ya, telepon atau mungkin chat WA itu, tetapi tidak mendapatkan atau jauh dari ekspektasi saya karena tidak mendapatkan jawaban yang semestinya. Kemudian tahap kedua saya mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Eh, Siapa tahu orang tuanya bisa membantu saya untuk menghubungkan kepada anak tersebut. Namun ternyata orang tuanya hanya bisa sebatas telepon atau memberikan nasihat kepada anaknya, ya tidak bisa lebih jauh dari itu. Kemudian ternyata dengan seperti itu anak itu mau masuk, Pak. Masuk tapi cuma sehari. Besoknya lagi juga bolos lagi. Kemudian eh, langkah selanjutnya karena dampaknya juga tidak terlalu eh, bagus juga bagi pendidikan anak itu ke depannya, saya mencoba untuk bekerja sama dengan BPBK untuk memanggil wali murid ya, wali murid dari siswa saya tersebut untuk hadir sekolah yang untuk dalam rangka mencari solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dialami oleh anak tersebut. Itu langkah-langkah saya. Namun dikarenakan anaknya itu sudah sepuh, sudah tua, jadi tidak bisa hadir sehingga sekali lagi permasalahan anak tersebut belum juga terselesaikan sampai dengan hari ini. Sedangkan pemanggilan saya sudah sampai 4 kali, Pak. Baik itu saya tujukan kepada wali murid itu sendiri, juga saya tujukan kepada orang tuanya. Namun orang tuanya eh, belum bisa memberikan feedback terbaiknya dengan hadir di sekolah karena sedang sibuk bekerja di Jakarta. Jadi seperti itu Pak kondisinya, atau yang sejauh ini yang sudah saya lakukan. Iya Pak Toha, ini tadi sudah saya catat semuanya yang Bapak sampaikan. Kemudian ini Pak Toha, ini minta informasi terkait dengan level permasalahan Bapak ini ketika sudah melakukan hal yang tadi sudah disampaikan. Ini dari skala 1 sampai 10 Pak, berada di level mana ini kira-kira yang sudah Bapak lakukan ini Pak? Baik, Pak Yudi. Yang sudah saya lakukan ini sudah sampai pada tahap 7 ya, karena lihat 7. Kalau skala 5 sampai dengan 10 itu 7. Oke, tahap 7 gitu ya, sudah tahap 7. Nah, berikutnya Pak Toha, ketika Pak Toha sudah menyampaikan ke konfirmasi di awal, kemudian panggilan WA, kemudian menghubungi orang tua, kemudian masuk sehari, lanjut tidak masuk lagi. Ini apakah orang tua tahu Pak, dan responnya sejauh mana Pak ini pada Pak Toha? Ya, tentu orang tua tahu kondisi yang sedang dihadapi oleh anak tersebut, karena memang sebetulnya komunikasi antara orang tua dan putranya itu terjalin intensif sih sebetulnya. Cuman ya karena apa ya bisa dibilang dablek ya barangkali ya, karena memang anak itu sendiri yang ingin ini dilakukan. Jadi apapun masukan dan nasihat dari wali murid maupun orang tuanya itu tidak digubris sehingga eh, apa namanya sedikit mengurangi niatan untuk bersekolah di sekolah kami. Seperti itu kondisinya Pak. Iya, ya, ya. Nah, kemudian sejauh mana Pak Toha melihat dari latar belakang keluarga yang tadi Pak Toha sampaikan? Artinya tadi disampaikan bahwa kalau tidak salah ya, itu kan dia tinggal dengan neneknya, sedangkan orang tuanya bekerja. Kemudian untuk latar belakangnya yang itu loh Pak, yang di keluarga itu seperti apa Pak? Ketika sepengetahuan Pak Toha ketika dia itu berada di rumah Pak. Ya, pernah dulu di awal-awal kelas 10 Pak ya. Ini sebelum sebelum terjadi kejadian seperti ini. Dulu ketika saya 10 pernah saya sekali itu home visit itu ke rumahnya. Memang rumahnya ini kondisi kosong. Jadi memang termasuk keluarga yang kurang mampu barangkali. Karena memang rumahnya berdiri ya ini di dekat sawah dan juga aksesnya juga nggak mudah dan apa namanya
terbuat dari bambu barangkali rumahnya seperti itu, beda dengan rumah neneknya yang sudah bagus ya, karena dari tembok begitu bangunannya. Nah, itu ditinggalkan sehingga tidak terawat dan anak ini cenderung bermukim dengan neneknya di rumah dan kesehariannya yaitu main. Jadi kalau dia nggak suka sekolah itu menurut teman-temannya dan cerita orang tuanya ya ketika konfirmasi ke anaknya nggak masuk itu, dia itu sering apa kopdar ya kopi darat atau kalau bolos Iya. itu dia kering dulu ya ngopi di mana begitu bersama teman-temannya yang dari sekolah yang lain juga ikutan bolos juga begitu. Sehingga menurut cerita tetangganya juga begitu. Ketika saya tanya, dia masuk sebetulnya. Kalau dibangunkan gitu ya, dimarahin neneknya itu ya dia masuk berseragam, berangkat, tetapi tidak sampai ke sekolah. Nah, ternyata anak itu ngangkring di suatu tempat yang neneknya pun juga nggak tahu gitu. Ketika saya tanya kepada tangganya juga nggak tahu ngangkringnya itu di daerah mana juga kurang paham juga begitu. Iya Pak, sudah sudah Pak Tua sampaikan tadi sudah banyak tadi ya yang sudah dilakukan dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 karena wali kelasnya itu sepertinya tetap ini dari kelas 10 sampai kelas 11. Kemudian Ya, Pak Tua dengan melihat kondisi seperti ini Pak, tentunya kan kita ingin bahwa ini nanti akan progres yang lebih baik Pak Tua. Lah, kemudian menurut Pak Toha ini kira-kira langkah apa Pak yang akan Pak Toha ambil demi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti ini Pak? baik. Rencana saya begini Pak Iti. Jadi eh, saya masih apa ya, masih optimis lah, masih optimis. Anak ini sebetulnya bisa saya apa namanya bisa bersekolah lebih lanjut. Memang kelas 10-nya kan nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kan perlu digali informasi lebih lanjut. Apa sih sebetulnya yang menjadi masalah? Kenapa kok sejauh ini saya kurang bisa maksimal untuk mengatasi permasalahannya? Karena memang saya sulit untuk menjangkau anak ini. Gitu. Saya sulit untuk menjangkau anak ini. Jadi ketika masuk sekolah pun ketika saya tanya dia pun juga diem. Saya tidak menemukan permasalahan inti dari permasalahan yang menyebabkan dia eh, apa ya bahasanya orang Jawa itu aras-arasan atau malas berangkat sekolah. Gitu. Padahal ketika ditanya masih mau sekolah masih gitu. Nah ini saya ingin gali lebih lanjut. Rencana saya ke depan saya ingin apa namanya datang home visit lagi ke rumahnya ya Tembok Barjo itu. Siapapun yang ada di sana, ya mungkin keluarganya yang lain selain mbahnya, atau mungkin juga masyarakat sekitar, yang sekiranya bisa memberikan informasi tambahan kepada saya untuk menggali lebih lanjut permasalahan yang dirasakan oleh anak saya tersebut. Siapa tahu. Ini asumsi awal saya, bahwasanya sebetulnya bisa jadi karena terpisah dari orang tuanya sejak kecil, orang tuanya di Jakarta, sedangkan dia di Ngawi, sehingga kurang kasih sayang dari orang tua. Pada akhirnya dia mencari kasih sayang dari teman-teman yang lain. Nah, ternyata teman-temannya ini termasuk yang nggak bener akhirnya ya perilakunya jadi ikut-ikutan nggak bener. Nah ini perlu saya gali apakah asumsi awal saya ini benar atau tidak sehingga dari sini akan bisa saya tindak lanjuti ya bersama dengan rekan-rekan guru BK yang lain untuk menggali lebih jauh tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid saya itu. Untuk sama wali murid itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya jabarkan kepada Pak Yudi terkait dengan rencana aksi saya di masa yang akan datang atau mungkin setelah hari seperti itu Pak Yudi. Iya, wah bagus itu Pak, bagus itu untuk apa hal-hal yang akan Pak Toha lakukan yang berkaitan dengan permasalahan itu Pak. Nah, tetapi begini Pak Toha, kalau menurut Pak Toha ini dari beberapa peran yang pihak yang diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, seberapa yakin Bapak bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Baik, eh, sebetulnya keyakinan saya 90% ya Pak, karena yang 100% itu kan keyakinan kepada Allah sebetulnya. Hanya saja Betul, betul. saya sebetulnya poin saya sederhana sebetulnya.
saya harus menemukan apa namanya inti dari permasalahan. Kenapa murid saya tersebut kok kemudian angin-anginan untuk hadir ke sekolah, kemudian tidak lanjut daripada sekolah itu bagaimana dari wali murid maupun orang tuanya. Kalau memang dilanjutkan, harapannya anak tersebut tetap masuk sebagaimana seharusnya. Namun kalau sudah tidak berkeinginan untuk sekolah, lah bagaimana baiknya gitu. Atau mungkin mengundurkan diri atau mungkin mutasi ke sekolah yang lain kan kita sebagai wali kelas dan juga pihak sekolah perlu untuk mengkonfirmasi terkait dengan studi yang eh, murid saya tersebut tindak lanjutnya bagaimana supaya tidak kasus semacam ini tidak berlarut-larut sehingga kemudian menjadikan presiden buruk bagi teman-teman yang lain begitu Pak. Iya, Pak. Lah, ini kemudian seperti ini, Pak. Menurut Pak Toha, terkait dengan komitmen Bapak dalam hal rencana aksi yang akan mau dilakukan ini seperti gimana sih, Pak, untuk lebih memperjelas proses komitmen dan tanggung jawab seperti ini, Pak. Oke, jadi begini Pak Yudi, dan nanti tentu saja akan berkomitmen dan bertanggung jawab atas rencana-rencana saya tersebut sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa memberikan dampak positif terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi dan juga murid saya hadapi. Eh, dan saya juga akan terus bekerja sama, berkolaborasi dengan eh, guru BK dan juga rekan sejawat yang lain yang mana bisa memberikan saya bantuan baik itu eh, sarana prasarana untuk menjangkau apa namanya eh, permasalahan tersebut dan juga bantuan-bantuan dari mungkin Bapak Kepala Sekolah akan saya minta saran bagaimana terkait dengan kasus yang semacam ini tindak lanjutnya apakah masih perlu dipertahankan atau tidak atau bagaimana baiknya akan saya juga butuh saran lebih lanjut. Nah dari situ kemudian saya akan eh, menjadikan atau memilih opsi kedua apabila strategi saya yang pertama tadi dirasa kurang bisa maksimal. Saya akan menentukan menentukan lebih lanjut setelah saya berkonsultasi dengan guru BP dan juga kepala sekolah terkait dengan permasalahan ini. Gitu, Pak Rudi. Iya. Kemudian, Pak, untuk jangka waktunya, Pak, yang bisa disampaikan hal tersebut sampai berapa lama, Pak? Baik, maksimal ini ya 1 sampai 2 minggu, Pak. Jadi 1 sampai 2 minggu itu proses. Harapan saya di minggu yang kedua ini sudah final, sudah menemukan titik terang kelanjutannya karena memang kasus semacam ini kan tidak bisa dipaksakan harus secepatnya selesai karena mungkin dari pihak wali murid atau orang tua pun juga butuh waktu untuk menimbang-nimbang bagaimana efektifnya belajar kalau misalkan jauh dari orang tua atau bagaimana. Yang jelas saya pribadi sebagai wali kelas memberikan durasi untuk penyelesaian masalah ini sekitar 2 minggu. 2 minggu harus sudah ada kejelasan lanjut atau tidaknya. Seperti itu Pak Liti. Ya, baik Pak Toha. Nah, harapannya memang seperti itu, Pak. Ketika sudah menyampaikan tentang jangka waktu tertentu yang direncanakan, dengan harapan mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan kami Amin. harapkan Pak semangat dalam proses menyelesaikan permasalahan sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi solusi yang terbaik apa yang menjadi inti permasalahan dari anak tersebut, Pak. Nah, Iya. nanti kalau misalkan Pak Tua masih membutuhkan waktu atau memerlukan proses seperti ini lagi, dengan senang hati Pak, kita bisa janjian lagi, bisa untuk melihat sejauh mana langkah-langkah Pak Tua dan kendalanya, dan nanti akan kita ulas di pertemuan yang akan datang. Apakah Pak Tua bersedia seperti itu, Pak? Oh siap Pak, saya juga akan terus menghubungi Pak Yudi terkait dengan perkembangan-perkembangan kasus yang sedang saya alami bersama murid saya tersebut, sehingga nanti secara apa namanya berkelanjutan coaching ini bisa berjalan secara maksimal begitu, sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan saya bersama murid ini bisa segera terselesaikan atau tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Yudi. Ya, itu bagus, Pak. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan tetap semangat untuk
pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Demikian Pak Toha, mungkin pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Kemudian nanti apabila ada yang masih hal yang kurang jelas bisa kita rencanakan di masa akan datang. Demikian Pak Toha, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.